Shalom semua, kita akan memulai chapel kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai chapel kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami boleh dapat menikmati chapel kami pada pagi hari ini, dan Tuhan yang pimpin agar hati kami boleh tertuju terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan sama-sama menikmati chapel kita di awal tahun yang baru ini, dan kita akan memuji Tuhan melalui pujian yang akan dipandu oleh video berikut ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena
Saudara, sebelum kita memulai untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Engkau kiranya menerangi hati dan pikiran kami agar kami boleh dapat mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas satu tema pada chapel pertama kita, yaitu dengan tema Walk by Faith and Not by Sight, yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, yang berkata demikian: sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setelah kisah, ada seorang pemuda dan pemudi yang hidup penuh dengan kemesraan pada masa muda mereka, dan mereka hidup di zaman perang. Akibat perang tersebut, negara mewajibkan semua laki-laki yang berusia 17 tahun ke atas yang masih bisa memegang senjata untuk berperang membela negara. Sang pemudi menangis mengetahui kondisi keadaan akan sang pemuda bahwa dia harus meninggalkan dirinya. Namun sang pemuda itu memberikan sebuah janji akan menikahi dirinya setelah pulang nanti. Dan dia memberikan sebuah boneka kelinci putih kepadanya sambil menyanyikan sebuah lagu yang dibuat khusus untuknya. Lagunya seperti ini: aku di sini dan kau di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di hati. Nah, akhirnya hari itu tiba, hari di mana sang pemuda itu pergi meninggalkan sang pemudi ini. Sang kekasih, sang wanita muda ini mengantarkan sang pacar, sang calon suaminya untuk sampai di pelabuhan. Wanita muda ini berjanji untuk setia menunggunya. Setahun berlalu akhirnya, 2 tahun berlalu. Dan sang kekasih, sang wanita muda ini masih setia menunggu calon suaminya, bahkan sampai 7 tahun lamanya. Dan akhirnya sang wanita itu juga memang sudah punya anak. Ya, punya anak karena hasil hubungan terlarang mereka, oleh karena mereka masih muda dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian sambil menunggu, tiba-tiba terdengar lantunan suara di pelabuhan. Seperti ini lantunan suaranya: aku di sini dan kau di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di hati. Kemudian kaget dia langsung lihat ke arah suara itu. Kok ada suara seperti itu? Dia lihat, ternyata suara itu dinyanyikan oleh seorang wanita muda yang jauh lebih muda daripada dirinya. Lalu sang wanita muda ini yang dijanjikan oleh sang pacar ini untuk dinikahi langsung melabrak wanita itu. Hei kamu, kenapa kamu tahu lagu itu? Itu kan lagu yang dibuat oleh kekasih saya khusus untuk saya, hanya untuk saya. Lalu kata wanita yang dilabrak itu berkata, ngawur kamu. Aku yang dibuatkan khusus lagu untuk aku. Itu lagunya itu dibuatkan khusus untuk aku oleh calon suamiku. Bahkan dia memberikan boneka kelinci putih ini sebagai janji pernikahan kita ketika ia akan pulang nanti. Kaget dia, saudara. Ternyata saudara, mereka berdua diberikan janji yang sama dan juga diberikan boneka kelinci putih yang sama. Saudara, manusia seringkali memberikan janji namun tidak ditepati. Namun ketika kita memandang akan Allah, saudara, Allah kita tidak demikian. Ia adalah pribadi yang selalu setia dan menepati janji-janjinya. Ketika ia berjanji untuk menyertai kita, maka ia pasti akan melakukannya. Masalahnya terkadang, saudara, seringkali manusia meragukan akan janji Allah. Apa sebenarnya yang manusia ragukan? Umumnya manusia meragukan akan kemahatauan Allah. Manusia berpikir bahwa Allah itu tidak mengetahui akan masa depan.
akan masa depan, akan alam semesta ini, masa depan akan alam semesta dan juga ciptaannya, termasuk manusia yang ada di dalamnya. Sehingga ketika manusia tidak percaya akan janji yang telah diucapkan oleh Allah, maka manusia berpikir bahwa sebenarnya takdir itu ada di tangan manusia sendiri. Namun tidak demikian, saudara. Kalau misalnya kita telusuri dengan logika, kita bisa berpikir seperti ini ya. Allah itu kan adalah pencipta, ya, yang berarti ia tidak terikat oleh apapun, tidak berubah dan tidak tergantung oleh apapun. Setuju ya, saudara ya, setuju ya. Allah tidak terikat, artinya ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia tidak bertambah tua dan juga ia tidak terbatas di dalam ruang. Hal ini berarti Allah tidak berubah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Allah tidak berubah, termasuk keputusannya tidak berubah. Ketika ia menciptakan alam semesta mulai dari pertama kali, di saat itu juga ia sudah tahu akan akhir dari alam semesta. Ia tidak berubah, keputusannya tidak berubah. Demikian pula ia tidak tergantung kepada manusia. Misalkan begini, waktu saudara Yusuf itu menjual Yusuf ke Mesir, itu tidak berarti rencana Allah itu untuk menjadikan Yusuf sebagai penguasa kedua di Mesir itu digagalkan oleh saudara-saudara Yusuf. Allah tidak terikat, tidak berubah, dan tidak tergantung oleh apapun atau siapapun. Maka dari itu, tadi saya berikan contoh yang positif, yaitu Yusuf kan. Ketika Allah sudah merancangkan sesuatu yang baik, maka orang-orang jahat, apapun rencana mereka, tidak akan berpengaruh kepada keputusan Allah. Mau Yusuf itu dijual ke Mesir kek, mau Yusuf itu jadi pembantunya Potifar kek, mau Yusuf itu dipenjara kek, hal itu tidak menghalangi rencana Tuhan untuk memberikan berkat kepada Yusuf. Sebaliknya, kalau Allah sudah mengutuk seseorang, maka tidak ada seorang pun juga yang dapat lari daripada Allah. Misalkan contoh Ahab. Nah, Ahab ini kalau kita perhatikan ya, lucu sekali. Ahab ini matinya ini sangat mengenaskan. Jadi begini, Ahab ini sebenarnya dia itu ada satu kali dia bersekutu dengan Yosafat, dia ingin melawan bangsa Aram. Nah, tapi dia ditegur sama Mika, Nabi Mika. Dia itu dikasih tahu, Ahab itu dikasih tahu, oleh karena dosa-dosanya maka dia itu akan mati di tangan Raja Aram, bangsa Aram, ya, di Ramot Gilead. Nah, mendengar akan hal itu, Ahab itu jadi stres dan dia berusaha untuk ngibulin Tuhan. Jadi bagaimana cara dia berusaha untuk ngibulin Tuhan? Dia itu menyamar sebagai prajurit. Jadi dia tidak memakai pakaian kerajaan dirinya. Dan dia mengenakan pakaian prajurit. Nah, selanjutnya hal yang menggelikan itu terjadi. Dikatakan seperti ini di 2 Tawarik 18 ayat 33 sampai 34. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Jadi Ahab itu sebenarnya mau tadi ya, saya sudah bilang mau ngibulin Tuhan, tetapi sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Bayangkan ya, itu anak panah ya, ditembak sembarangan masuk ke celah baju zirah. Dan akhirnya Ahab itu mati kehabisan darah, dihadang oleh bangsa Aram. Dia nggak bisa balik ke daerahnya. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan seseorang mendapatkan berkat, maka tidak ada seorang pun yang bisa melarang Tuhan. Tetapi juga
kalau Tuhan sudah menetapkan akan menghukum seseorang oleh karena dosa-dosanya, juga tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Arti sesungguhnya saudara begini, kita ini dituntut untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita berkata bahwa Tuhan menyertai kita, berarti kita harus sadar bahwa hidup kita itu juga diawasi oleh Tuhan. Ya kalau disertai ya diawasi dong. Jangan coba-coba berbuat dosa di hadapan Tuhan, karena mata Tuhan itu tidak pernah luput dari kehidupan kita. Jangan coba-coba kita membangun opini untuk menyerang orang lain, menggosipkan teman kita, lalu kita berusaha menjatuhkan, membunuh karakter teman kita. Ingat, hidup kita itu diawasi oleh Tuhan. Kabar ini pun juga menjadi kabar baik. Kenapa? Ya kalau ada orang yang berusaha melakukan kejahatan kepada kita, ya kita tinggal ngomong sama Tuhan. Memang bagian kita adalah mengampuni, tapi bagian Tuhan adalah membalas. Bagian Tuhan adalah pembalasan. Artinya sekalipun memang Allah menyertai kita karena Ia mengasihi kita, tetapi kita juga harus menunjukkan iman kita. Kita harus menjalankan iman kita dengan ketaatan. Karena apa? Karena iman dan ketaatan itu tidak terpisahkan. Seperti dua sisi dalam satu keping logam. Walaupun demikian, jika kebenaran itu disampaikan, tentu akan ada orang yang selalu menentang kebenaran itu. Balik lagi ke contoh Ahab. Sewaktu Mika menyampaikan pesannya Tuhan kepada Ahab bahwa ia akan mati, ada seseorang yang menentang Mika, yaitu namanya Zedekia, nabi palsu. Apa yang dilakukan Zedekia kepada Mika, ini lucu juga nih. Di 2 Tawarik 18 ayat yang ke-23. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaanah, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Nah saudara, kalau misalnya kita lihat judul perikop yang diberikan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, maka judulnya itu tertulis Nabi Tuhan bentuk tunggal melawan nabi-nabi palsu bentuk jamak. Jadi seorang nabi Tuhan yang memberitakan kebenaran jumlahnya itu pasti akan lebih sedikit daripada nabi-nabi palsu. Contoh lainnya yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sewaktu Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan orang-orang Farisi bahwa dirinya adalah kebenaran sejati, maka orang-orang Farisi menyebut Yesus sebagai orang yang kerasukan setan. Itu ada di Yohanes 8 ayat 48. Nah, keterlaluan sekali ini. Kenapa? Karena orang-orang Farisi itu sebenarnya notabene adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi mereka membentuk dan membangun opini publik untuk menyerang Yesus dan memfitnah Yesus. Maka dari itu terkadang kita juga, kalau seandainya kita mendapatkan serangan-serangan, misalkan kamu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, atau kamu menegur teman kamu yang telah berbuat dosa, lalu kamu diserang seperti itu ya, kamu jangan putus asa, kamu jangan kecil hati. Kenapa? Karena di Matius 10 ayat 25 tertulis seperti ini, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Kalau Tuhan saja difitnah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus siap untuk difitnah. Kalau Tuhan saja dikatakan kerasukan setan, maka kita juga harus siap dikatakan sebagai anak setan atau dikatakan sebagai setan. Kalau Tuhan menderita aniaya, maka kita juga harus siap menderita aniaya. Siapa yang harus siap? Sekali lagi, anak-anak Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan, yaitu mereka yang percaya dengan segenap hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun di dalam penderitaan akibat karena kita mengatakan kebenaran, ataupun akibat tekanan manusia maupun situasi pandemi ini, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Saudara, ketika saya mendengarkan khotbah di Gereja Kristus Yesus pada minggu pertama bulan Januari 2021, ada satu ilustrasi yang sangat menarik, yang sangat baik yang disampaikan oleh Pendeta Emmanuel Cahyanto, yaitu kisah tentang Tim Hoyt, atau yang lebih dikenal dengan nama Dick dan Rick Hoyt. Orang yang sedang mendorong kursi roda itu bernama Dick, ayah dari Rick. Rick itu yang duduk di kursi roda. Rick itu didiagnosa
menderita cerebral palsy sehingga itu mengganggu konsumsi oksigen ke otaknya. Akibatnya Rick tidak bisa mengontrol pergerakan ototnya dan dia itu tidak bisa berkembang layaknya manusia normal, sehingga ia dikatakan oleh dokter bahwa ia akan bertumbuh seperti tumbuhan atau dalam vegetative state. Suatu hari Rick berkata kepada ayahnya, "Dad, saya mau ikut lomba lari. Ayah, aku mau ikut lomba lari." Akhirnya Dick, sang ayah, menyanggupi permintaan anaknya. Sekalipun sang ayah itu bukan pelari profesional, tapi dia itu latihan dengan mengangkat karung yang berat agar supaya dia bisa mendorong anaknya di kursi roda. Mereka itu ikut satu lomba yang namanya triathlon. Triathlon itu jadi gini ya, triathlon itu adalah kontes ketangguhan fisik. Trek pertama itu ia lari sambil mendorong anaknya di kursi roda. Nah ini gambarnya ini ya. Lalu kemudian ia trek yang kedua itu dia berenang sambil menarik perahu karet, di mana di belakangnya itu perahu karet itu adalah Rick yang sedang ya duduk di sana seperti itu. Lalu setelah sampai di daratan, cepat-cepat ia menggendong anaknya, lalu ia naik sepeda menggoesnya. Dick menggoesnya, Rick anaknya yang duduk di depan. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan akan hal ini. Manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kelemahan saja, bisa melakukan hal yang begitu rupa kepada anaknya yang dikasihnya. Apalagi Tuhan yang amat sangat sempurna kasihnya. Selalu saya sampaikan akan hal ini. Jika Tuhan Yesus saja berani menjamin sebuah hal yang sangat amat besar, yaitu keselamatan. Jika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan masuk surga. Jika Tuhan saja berani menjadi hal yang begitu amat penting dan begitu amat besar, apalagi hal-hal yang kecil yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalam bumi ini. Tentu Tuhan Yesus akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu, saudara, kalau Tuhan menjamin hari depan kita, maka ia artinya berjanji akan menyertai kita. Maka janganlah kita mendukakan hatinya dengan berbuat dosa. Bukannya saya pesimis, tapi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya memang belum tentu juga akan bertobat. Bayangkan saja Tuhan Yesus berkhotbah pun masih ada saja yang tidak bertobat. Orang yang hatinya belum disentuh oleh Allah Roh Kudus, kehidupannya akan semakin jahat dan semakin jahat di dalam situasi, apalagi di dalam situasi pandemi ini. Namun kabar baiknya adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri sejak dari penciptaan dunia, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan dan juga mendapatkan teguran. Berkat yang melimpah akan tercurah di atas kehidupan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Yang Tuhan minta satu hal, jangan berbuat dosa. Perbuatan dosa itu ya bukan kita batasi dalam perbuatan moral saja, tetapi banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari perbuatan dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Misalkan saja kita menyerang seseorang dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Oh iya, betul. Kita bisa menyerang seseorang dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Misalkan begini, kamu kutip satu buah ayat, kamu lihat teman kamu itu pemarah, kamu nggak suka, lalu kamu bilang, kamu orang Kristen, kamu nggak boleh marah. Lalu pakai ayat itu untuk menyerang orang tersebut. Nah sekarang pertanyaannya begini, apakah betul orang Kristen itu sama sekali tidak boleh marah? Nah makanya kita perlu lihat contoh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah marah nggak? Tuhan Yesus itu pernah marah. Waktu ia melihat orang-orang berjualan di pelataran bait Allah. Kenapa Tuhan perlu marah? Karena orang-orang Farisi itu menjual pelataran bait Allah untuk mereka sewakan supaya orang-orang itu dapat berjualan. Jadi mereka korupsi, kayak gitu. Itu orang Farisi itu, jualan. Mereka yang menjual gitu ya, menjual apa ya namanya, kios kayak gitu ya, tempat untuk orang-orang berjualan. Nah, jadi makanya Tuhan Yesus itu marah dan memporak-porandakan, menyucikan bait Allah. Tapi kalau misalkan kita tahu, saudara, kenapa Tuhan Yesus perlu marah? Karena di pelataran bait Allah itu sebenarnya adalah untuk orang-orang non
Yahudi. Jadi kalau misalnya orang bilang orang kafir gitu, orang non Yahudi atau atau wanita untuk beribadah kepada Tuhan di pelataran bait Allah. Tapi mungkin ada yang berkata begini, loh kan Tuhan Yesus bisa saja ngomong baik-baik, nggak perlu marah lah. Jangan berjualan di pelataran bait Allah loh, kayak gitu. Nggak akan mempan, saudara, karena mereka itu adalah kepala batu. Bahkan dari itu Tuhan Yesus membalikkan meja dan membuat cambuk dari tali, bukannya mencambuk mereka, bukan. Jadi kisah itu bisa kita baca di Yohanes pasal yang kedua. Dan kalau misalnya saudara baca konteks yang latar belakangnya dan lebih dalam lagi, maka sebenarnya saudara akan lihat Tuhan Yesus itu bolak-balik ke Yerusalem perjalanannya ya. Itu ada 4-5 kali menyucikan bait Allah, memporak-porandakan, membuat cambuk dari tali itu untuk mengusir mereka. 4-5 kali. Nah, jadi penggunaan ayat sekali lagi secara sembarangan ya. Contoh misalnya mengutip satu ayat, lalu bilang kamu nggak boleh marah. Digunakan ya itu untuk menyerang orang lain. Nah, mungkin itu adalah sebuah perbuatan yang berdosa. Kenapa? Karena kita gunakan untuk menyerang orang lain. Kita harus lihat dulu latar belakang dari seseorang itu marah. Mungkin saja seseorang marah kenapa? Karena ia melihat seorang bapak ya marah kepada anaknya karena bapaknya itu sering melihat kakaknya itu memukul adiknya, kayak gitu ya, sang adik kayak gitu. Lalu atau misalnya contoh kayak misalkan kayak Ahok marah karena melihat seseorang korupsi dan melakukan kejahatan berkali-kali sekalipun sudah diingatkan kayak gitu ya. Jangan terlalu cepat untuk menyerang orang lain, menasehati orang lain dengan menggunakan ayat ya, tanpa kita mengetahui latar belakang ayat ataupun latar belakang dari pergumulan orang lain. Hati-hati loh, karena apa? Dengan niat yang salah menyebarkan ayat firman Tuhan itu adalah sebuah dosa sekali, sebuah dosa di mata Tuhan. Masih banyak sekali dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kita tidak menyadarinya. Namun satu hal sekali lagi yang kita harus tahu pesan di dalam khotbah pada hari ini adalah melangkahlah dengan iman, serta tabahlah selama menjalani kehidupan. Sekalipun penuh dengan penderitaan, karena tujuan utama yang kita kejar bukanlah kesenangan duniawi, melainkan memperluas kerajaan Allah. Inilah isi perikop 2 Korintus 5 ayat pertama sampai dengan ke-10 yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Paulus kepada kita. Di samping itu juga ada peringatan supaya kita jangan berbuat dosa selama kita menjalani hidup di dalam dunia ini. 2 Korintus 5 ayat 9-10 berkata demikian, sebab itu kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita sekalian bahwa Tuhan Yesus akan terus menyertai kita, dan hal ini memiliki 2 arti, bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri ketika kita mengalami penderitaan, dan ini pun juga memiliki arti yang lain, bahwa Tuhan akan mengawasi kita. Jadi jangan melakukan dosa, jalanilah hidup dengan iman kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini kami boleh semakin bertumbuh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian chapel kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Surya ku harapkan.
수